hasil keputusan Munas NU Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat kemarin menghasilkan satu keputusan bahwa hilangkan kata-kata kafir untuk menyebutkan orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Jelas ini kesesatan, saudara. Ini kesesatan yang dipertontonkan. Ini merupakan liberalisme terselubung yang sengaja digencarkan oleh orang-orang geger otak, oleh orang-orang yang gagal intelektual untuk merusak NU secara khusus dan merusak Islam secara umum, saudara. Tidak perlu orang kafir tersinggung disebut kafir, saudara. Kenapa? Karena kafir adalah istilah dan terminologi di dalam agama Islam. Definisi dan terminologi sendiri yang telah mantap di dalam Islam, saudara. Konstitusi punya definisi sendiri, silahkan. Tetapi Islam sebagai agama yang universal dan paripurna telah memiliki terminologi tersendiri untuk menyebut orang-orang di luar komunitas agamanya, saudara. Maka dalam Islam, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menutup hatinya dari menyembah Allah dan menutup hatinya dari mengimani nubuat kenabian Nabi Muhammad SAW, saudara, dalam Islam disebut kafir. Dan tidak perlu umat-umat beragama di luar Islam tersinggung dengan istilah ini, saudara. Sebagaimana kami umat Islam tidak tersinggung disebut maitrah. Dalam agama Hindu, orang di luar kelompok Hindu, orang umat beragama yang tidak beragama Hindu, saudara, disebut dengan sebutan maitrah. Di dalam Yahudi, orang yang tidak memeluk agama Yahudi disebut dengan ughayyin, saudara. Kita tidak tersinggung, tidak perlu marah, tidak perlu berubah-ubah itu, saudara. Demikian pula dalam agama Kristen, dalam iman Kristiani, saudara, orang-orang yang tidak menyembah Yesus, orang-orang yang tidak mengikuti Yesus sebagai juru selamat, artinya tidak menjadi Kristen, itu disebut dengan domba-domba yang tersesat. Saya sebagai seorang muslim mukmin muwahhid, insyaallah saya tidak tersinggung, saudara. Ada orang Kristen mengatakan Maher At-Twailibi itu domba yang tersesat. Saya tidak tersinggung, saudara, karena memang setiap agama masing-masing memiliki terminologi dan istilah untuk menyebutkan orang-orang di luar komunitas agamanya. Maka tidak perlu tokoh-tokoh liberal yang ingin merusak Islam dan menghilangkan istilah mustalahat syar'i di dalam agama ini dengan mengendarai NU Nahdlatul Ulama untuk merusak kesucian agama Islam, saudara. Di dalam Islam, orang yang tidak menyembah Allah dan tidak mengimani nubuat Nabi Muhammad namanya kafir. Kafir itu bahasa Arab, sudah sangat lembut. Jadi orang kafir nggak perlu tersinggung, nggak perlu marah, dan orang liberal tidak perlu merubah-rubah itu, karena itu istilah yang syar'i yang telah tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan telah menjadi kesepakatan dan konsensus para ulama mutakaddimin dan mutaakhirin, saudara. Nanti kalau saya bilang NU itu adalah agama baru, kalau saya bilang nanti NU adalah sekte sesat yang baru, orang NU tersinggung, saudara. Pengikut-pengikut Said Agil Siraj marah-marah, kelojotan macam kecebong kepanasan, saudara, macam kecebong kelojotan muntah darah. Maher Twailibi itu kasar, Maher Twailibi itu keras, Maher Twailibi itu mulutnya kotor. Jadi yang mulutnya tidak kotor itu siapa? Abu Janda. Jadi yang tidak kotor mulutnya itu siapa? Ali Mukhtar Ngabalin, begitu. Cebong berjong, jangan kau adu domba umat Islam. Jangan kau dukung ketidakadilan, kau dukung penista agama. Bunda Neno Warisman berdoa munajat di malam munajat dengan memakai doanya Nabi Muhammad saat perang Badar. Kau kelojotan, kau muntah darah. Dulu Ahok penista agama kemana? Batang hidungmu berjong. Jadi tidak bisa. Umat Islam harus bersatu padu untuk tetap istiqomah dalam menegakkan agama ini, mempersatukan barisan dari berbagai ormas dan harokah serta lintas madhab untuk menyelamatkan ideologi bangsa, ideologi umat Islam, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dari liberalisme terselubung. Inilah ajaran-ajaran yang diambil diserap daripada Islam Nusantara, saudara. Sekte baru, ideologi baru yang disuarakan oleh Said Agil Siraj, saudara, Ketua Umum PBNU, yang anti Arab, yang anti yang berbau dengan Arab, mereka anti, saudara. Pakai sorban, Arab-Araban, pakai jubah, ke Arab-Araban. Jadi nanti Islam Nusantara, saudara, kalau mati jangan dibungkus pakai kain kafan, saudara. Jangan dibungkus pakai jubah putih kain kafan, tapi bungkus pakai baju batik, saudara. Oleh karena itu saya himbau semua umat Islam dimanapun anda berada, jangan terprovokasi. Orang yang bukan Islam, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mengimani kenabian nubuat Nabi Muhammad, dalam Islam disebut kafir.
Kalau dihilangkanlah kata kafir ini saudara, maka kita telah menghilangkan ayat Al-Quran saudara. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun, wahai Muhammad katakanlah pada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau ayat ini dihilangkan saudara, kalau istilah kafir dihilangkan, maka merubah dan menghilangkan ayat ini saudara. Ini kesesatan yang nyata. Umat harus bersatu untuk istiqomah memperjuangkan agama ini. Selamatkan ideologi umat Islam dari kesesatan orang-orang gila geger otak saudara, yang menyusup di tubuh Nahdlatul Ulama saudara. Maka saya menghimbau waspada, jangan sampai NU dirusak, jangan sampai NU dicabik-cabik saudara oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang diimpor dari barat saudara, yang diimpor dari negara-negara kafir saudara, sehingga mereka ingin menjadikan umat Islam ini umat yang kerdil, umat yang tidak patuh taat pada ajaran dan syariatnya. Nanti kalau kita kritik, kalau kita tanggapi, kalau kita luruskan, mereka marah. Mereka marah-marah saudara, mereka kelojotan seperti cebong anyut saudara, ya karena itu berbahaya. Kata mereka kita mulut kotor, kita kasar, kita tidak berakhlak. Jadi menurut mereka yang berakhlak itu Ali Mukhtar Ngabalin saudara, ya yang berakhlak itu Abu Janda Al-Tololi saudara. Maka umat Islam waspada, tetap istiqamah menjaga agama Islam ini, membentengi Islam ini dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.